Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2, nama saya Andi Reza Ramadan, NIM A1N1-234, dari kelas B. Materi saya yaitu retardasi mental atau tunagrahita. Retardasi mental atau RM yaitu masalah dunia, implikasi besar pada negara berkembang. Angka pengangguran 50-70%, angka kejadian retardasi mental 1-3%. Kriteria yaitu retardasi mental ringan 80-90%, retardasi mental sedang 12%, retardasi mental berat 7%, sedangkan retardasi mental sangat berat hanya 1%. Istilah yang berkaitan dengan keterbelakangan mental di masyarakat yaitu feeble-mindedness atau lemah pikiran, mental subnormality atau cacat mental, defisit mental idiot, bodoh, dungu, pandar, atau imbecile. Sedangkan tunagrahita yaitu tuna sama dengan merugi, grahita sama dengan pikiran. Maknanya sama dengan retardasi mental. Definisi dari retardasi mental itu sendiri yaitu adalah kemampuan mental yang tidak mencukupi. Dalam kurung WHO, adanya keterbatasan yang signifikan dalam berfungsi, baik secara intelektual maupun perilaku adiktif, yang terwujud melalui kemampuan adaptif konseptual, sosial, praktikal. Keadaan ini muncul sebelum usia 18 tahun. Fungsi intelektual atau kinerja akademis. Terdapat 2 poin penting ketidakberfungsian pada retardasi mental, yaitu fungsi intelektual atau kinerja akademis, kemampuan adaptif, kemampuan konseptual, sosial, praktikal. Retardasi mental atau tunagrahita bukan suatu penyakit, melainkan suatu kondisi yang timbul pada usia dini, biasanya sejak lahir, dan menetap sepanjang hidup individu tersebut. Anak dapat menyelesaikan pendidikan dasar atau tamat SD. Retardasi mental ringan atau mampu didik mulai tampak gejala pada usia sekolah dasar. Misal sering tidak naik kelas, selalu memerlukan bantuan untuk mengerjakan pekerjaan rumah atau mengerjakan hal-hal yang berkaitan dengan kebutuhan pribadi anak. Dapat menyelesaikan pendidikan dasar atau tamat SD. 80% dari anak-anak dengan retardasi mental termasuk dalam golongan ini, yaitu anak hanya mampu dilatih untuk merawat dirinya sendiri. Retardasi mental sedang atau mampu latih sudah tampak sejak anak masih kecil dengan adanya keterlambatan dalam perkembangan, misal perkembangan wicara atau perkembangan fisik lainnya. Anak hanya mampu dilatih untuk merawat dirinya sendiri, tidak mampu menyelesaikan pendidikan dasarnya. Angka kejadian sekitar 12% dari seluruh kasus retardasi mental. Sedangkan yang sedang atau IQ 35-40 hingga 50, IQ 35-40 hingga 50-55. Umur mental 3-7 tahun. Karakteristiknya yaitu A. Usia prasekolah. Keterlambatan terlihat pada perkembangan motorik. Untuk bicara, respon saat belajar dan perawatan diri. B. Yaitu usia sekolah. Dapat mempelajari komunikasi sederhana, dasar kesehatan, perilaku aman, serta keterampilan mulai sederhana. Tidak ada kemampuan membaca dan berhitung. C. Yaitu usia dewasa. Melakukan aktivitas latihan tertentu, berpartisipasi dalam rekreasi, dapat melakukan perjalanan sendiri ke tempat yang dikenal, tidak bisa membiayai diri sendiri. Klasifikasi tentang IQ menurut Peck. Idiot, dalam kurung IQ di bawah 20, umur mental di bawah 3 tahun. Imbecile atau IQ antara 20-50, yaitu umurnya mental 3-7,5 tahun.
moron atau IQ 50-70, umur mental 7,5-10,5 tahun. Assessment, uji intelijensi standar, Stanford Binet with Claire Bailey Scale of Infant Development. Diuji perkembangan seperti Denver, pengukuran FS, adaptif yaitu Finland adaptif. Behavior Scales, School Editing of the Adaptive Behavior Scales. Observasi wawancara, pemeriksaan fisik yaitu kepala, mikro per makrosefali, plagiosefali, bentuk kepala tidak simetris, rambut, pusar ganda, rambut jarang atau tidak ada, halus, mudah putus dan cepat berubah. Mata, mikrophthalmia, yaitu juling, nystagmus, dan lain-lain. Hidung, jembatan atau punggung hidung mendatar, ukuran kecil, cuping melengkung ke atas, dan lain-lain. Mulut, bentuknya itu berbentuk V, yang terbalik dari bibir atas. Langit-langit lebar atau melengkung tinggi gigi, odontogenesis yang tidak normal. Telinga keduanya letaknya rendah, dan lain-lain. Dampak kecanggungan atau hambatan fisik dalam melakukan kegiatan sehari-hari, yaitu kecanggungan atau hambatan keterampilan, pekerjaan produktif, rawan kondisi sosial, ekonomi hambatan psikologis, yaitu rendah diri atau kurang pede, hambatan fungsi tidak mampu bergaul, komunikasi kurang wajar, tidak mampu partisipasi, banyak bergantung. Dan untuk pencegahan retardasi mental, yaitu pencegahan primer, dapat dilakukan dengan pendidikan kesehatan pada masyarakat, mengenai pola hidup sehat, konseling genetik, tindakan kedokteran, pertolongan persalinan yang baik, imunisasi bagi anak dan ibu, pemeriksaan kehamilan rutin, nutrisi yang baik, persalinan oleh tenaga kesehatan, memperbaiki sanitasi dan gizi, pendidikan KES, mengenai pola hidup sehat, program mengentaskan kemiskinan dalam mencegah kehamilan pada usia terlalu muda dan terlalu tua. 2, yaitu pencegahan sekunder berupa diagnosis dan pengobatan dini atau peradangan otak. Mungkin itu dari saya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.